Sehat adik-adik, alhamdulillah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat, asal Allah SWT, sehingga adik-adik bisa melaksanakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengembangan lingkungan sekolah sehat. Pada kesempatan pada pertemuan ini saya akan menyampaikan yaitu materi tentang kesehatan sekolah. Di wilayah Kabupaten Gresik ini adalah merupakan kabupaten UKS, tetapi dalam pelaksanaannya di lembaga-lembaga masih belum melaksanakan UKS itu dengan sebelumnya. Untuk itu pada kegiatan MPLS ini saya akan memberikan dasar tentang UKS. Bila ada pertanyaan, mungkin apa itu UKS, pasti dijawabnya adalah usaha kesehatan sekolah. Nah, sebetulnya pengertian bukan itu, tetapi masyarakat atau lembaga-lembaga, murid-murid kalau kita nyanyi UKS pasti jawabannya adalah singkatan. Pengertian UKS di sini adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang selanjutnya membentuk perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik, warga sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah. Nah, UKS di sini tidak bisa dilaksanakan sendiri. Perlu komitmen, perlu kebersamaan, baik lintas program maupun lintas sektor. Pihak sekolah sendiri tidak bisa melaksanakan sendiri tanpa ada kerjasama antar lintas. Itu perlu adanya adalah komitmen, kebersamaan, dan keikhlasan dalam pelaksanaan UKS. Dalam melaksanakan hidup sehat, di sini ada indikator. Ada 10 indikator rumah tangga berdiabetes. Diabetes di sini di dalam masyarakat masih belum berjalan dengan maksimal juga. Ada 10 indikator rumah tangga diabetes, diantaranya yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua adalah bayi wajib mendapat ASI eksklusif. Ketiga, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi di balita itu di posyandu. Pemeriksaan jentik berkala, cuci tangan pakai sabun, tersedianya air bersih, jaman sehat, makanan bergizi, aktivitas dan tidak merokok di dalam ruangan. Ini adalah merupakan 10 indikator rumah tangga diabetes. Nah, ini ada hubungannya dengan UKS. Karena UKS di sini adalah bertujuan bahwa semua anak didik maupun warga yang ada di sekolah dan lingkungan sekitarnya itu wajib melaksanakan diabetes. Untuk lingkungan sekitar, di sini adalah masyarakat radius 500 meter di sekitar sekolahan. Jadi otomatis ini nanti masyarakat di radius 500 meter mendapat pembinaan dalam pelaksanaan UKS. Perilaku hidup sehat itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan harapan bahwa imbasnya nanti adalah kepada teman, keluarga di rumah dan masyarakat radius 500 meter. Dalam melaksanakan UKS ini ada dasar hukumnya, yaitu surat keputusan menteri, yaitu surat keputusan 4 menteri bersama. Ya. Ada 4 SKP, diantaranya yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Dalam pelaksanaannya, program UKS ini adalah tidak semudah yang dibayangkan, bahwa
Pihak lembaga masih menganggap bahwa program UKS ini adalah merupakan program kesehatan, program dinas kesehatan. Padahal di sini adalah kebersamaan, yang adalah dinas pendidikan itu sangat berperan. Kenapa? Dalam pelaksanaan ini nanti adalah lembaga pendidikan. Untuk itu Menteri Pendidikan dalam 4 SK ini adalah SK bersama ini adalah Menteri Pendidikan diletakkan yang di atas. Kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri. Tujuan pelaksanaan UKS ini ada 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini adalah peningkatan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis serta optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Di sini adalah tugas UKS sangat berat. Karena apa? Membentuk generasi yang akan datang yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Diharapkan generasi mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan generasi yang sehat. Tujuan khusus dari UKS ini adalah pembiasaan ber-PHBS, yaitu berperilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, peningkatan produktivitas belajar. Peningkatan pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba, nafsu maupun rokok. UKS di sini bila UKS sudah berjalan, diharapkan nanti adalah prestasi belajar meningkat, produktivitas meningkat, dan usia harapan hidup manusia juga meningkat. Sasaran kelompok UKS. Sasaran di sini adalah balita, TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, SMK maupun MA. Diharapkan dalam UKS ini, yaitu 8 tahun ke depan, itu adalah sudah tertata. Sasaran kita sudah tertata, sehingga akan terwujudnya investasi generasi penerus, yaitu generasi yang sehat. Pada saat ini SMA usia 18 tahun, 15 sampai 18 tahun. Diharapkan pada usia 23 sampai 26 tahun, siswa ini sudah berumah tangga dan merupakan investasi, merupakan keluarga yang sehat, keluarga yang sejahtera, keluarga yang paham dengan kesehatan, keluarga yang paham dan ber-PHBS, sehingga keluarganya adalah keluarga yang sehat. UKS itu hasil UKS tidak bisa dilihat dalam jangka waktu yang pendek, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat dengan jangka waktu yang panjang. Untuk sasaran pembinaan UKS di sini adalah peserta anak didik, guru, pembinaan non teknis yaitu karyawan sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, lingkungan sekitarnya. Ini adalah merupakan sasaran dari pembinaan UKS. Jadi bukan siswa atau anak didik saja yang melakukan UKS, tetapi seluruh warga yang ada di sekolah tersebut adalah wajib melaksanakan UKS. Terutama di sini komite dan perwakilan dari wali murid juga masuk dalam sasaran pembinaan UKS. Dalam melaksanakan UKS
kita harus paham, juga harus memahami logo UKS. Logo UKS di sini adalah segitiga sama sisi. Di tengah ada lingkaran yang menyinggung tiga sisi dengan adanya tulisan UKS secara vertikal dan horizontal. Arti daripada segitiga sama sisi ini adalah melambangkan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak didik, dan juga melambangkan adanya trias UKS. Trias UKS di sini adalah pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan sekolah lingkungan sehat. Sedangkan arti dari lingkaran adalah keterpaduan dan gotong royong dalam melaksanakan UKS. Dari awal tadi sudah saya jelaskan bahwa UKS tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus ada kerjasama kegotong royongan dalam pelaksanaan UKS. Singkatan UKS ini adalah mendatar vertikal melambangkan pembinaan UKS dilakukan berkesinambungan tanpa henti diberikan pada tingkat jenjang sekolahan. Jadi pembinaan UKS adalah dilakukan secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Pelaksanaan sekolah ber-UKS ini adalah syaratnya adalah mempunyai SK tim pelaksana UKS, mempunyai guru yang dilatih UKS. Nah, untuk guru ini adalah biasanya itu satu lembaga itu hanya satu guru yang diberi tanggung jawab untuk pelaksanaan UKS. Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa guru itu sebetulnya wajib mendapat pembinaan tentang UKS. Yang ketiga, mempunyai ruang UKS. Ruang UKS ini juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Mempunyai kader UKS yaitu minimal 10 dari jumlah murid yang ada. Bila muridnya ada 300, maka kader UKS ini adalah minimal 30 yang mendapat pelatihan kader UKS. Kelima adalah melaksanakan kegiatan keras UKS. Tadi sudah saya jelaskan bahwa keras UKS di sini adalah satu, melaksanakan pendidikan kesehatan di sekolah, menyelenggarakan pelayanan kesehatan di sekolah, dan menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Adapun struktur organisasi tim pelaksana UKS, satu yaitu pembina. Pembina ini bisa kepala desa atau lurah dan ketua yayasan. Ketua di sini adalah kepala sekolah. Wakil satu guru KS, wakil dua komite sekolah, dan anggota. Anggota ini adalah unsur puskesmas, unsur OSIS maupun unsur PKK dari desa. Jumlah anggota tim pelaksana UKS dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Dari awal sudah saya jelaskan bahwa UKS itu tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus ada komitmen, kemauan, kebersamaan, dan keikhlasan. Banyak keluhan lembaga itu tidak bisa melaksanakan UKS karena apa? Kendala dari dana. Dana bos sekolah sudah tidak mengikuti untuk kegiatan di sekolah. Makanya untuk UKS ini 90% tidak bisa berjalan di lembaga karena terkendala dari pendanaan. Untuk itu adalah komitmen, kemauan, kebersamaan, keikhlasan sangat penting sehingga UKS bisa berjalan di lembaga pendidikan. Nah, cuci tangan itu sangat penting.
Cuci tangan itu sehat. Budayakan berperilaku hidup bersih dan sehat. Kita tidak sekedar dengan cuci tangan, maka cuci tangan ada aturan sehingga tangan kita dalam keadaan bersih, tidak asal-asalan dalam cuci tangan. Minimal setiap gerakan cuci tangan itu adalah 20 detik atau 20 menit. Nanti bisa dirasakan oleh Bu Prokes dalam pelaksanaan cuci tangan jam 6. Diharapkan UKS itu adalah generasi kita dalam menjadi generasi yang sehat. Jangan sampai ada generasi kita itu generasi yang tidak sehat, terutama adalah gizi. Bila murid ada yang mengalami kekurangan gizi, timbulnya suatu anemia atau kurang darah, menimbulkan penyakit sehingga anak tersebut tidak bisa berkonsentrasi, sehingga kemunduran untuk belajar, sehingga mengakibatkan adalah siswa tersebut adalah menjadi tidak pintar atau nah, itu adalah mari kita song-song bersama UKS sehingga generasi yang kita didik ini adalah menjadi generasi yang sehat, generasi yang sejahtera. Sejahtera dalam di sini adalah sejahtera dalam sisi kesehatan, psikis maupun sosial. Dalam pembelajaran UKS, tubuh kita itu adalah apa yang kita makan. Hanya yang kita makan adalah harus makanan yang sehat, jangan makanan yang tidak sehat, supaya munculnya adalah tubuh yang sehat, sehingga kita menjadi orang yang produktif. Berperilaku hidup sehat di sini adalah yang perlu ditekankan yaitu pola makan. Pola makan harus kita atur. Jangan sampai kita dalam makan tidak ada aturannya, sehingga terlalu over juga menimbulkan berat badan yang terlalu tinggi. Gizi yang kita makan kurang menimbulkan yaitu kekurangan gizi, menimbulkan suatu kepurusan, sehingga perlu adanya perhatian terhadap pola makan kita. Jangan makan sembarangan. Pilihlah makanan yang sehat dan ada aturan. Di sini jelaskan bahwa ada rumus untuk badan ideal, yaitu rumusnya yaitu tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% dari sisanya. Seandainya tinggi badannya itu 160 cm, maka berat badan ideal adalah 50. 160 dikurangi 100 dikurangi 10% dari 60 yaitu 6. 60 dikurangi 6 adalah 54. Itulah adalah bagian yang ideal untuk kita. Dalam pelaksanaan UKS, kantin harus diperhatikan. Mayoritas lembaga belum memperhatikan kantin. Harapan kami adalah kantin yang ada di lembaga pendidikan itu adalah semuanya adalah sehat. Sehat dari sisi lingkungan, sehat dari kualitas makanan yang dijual, harus terbebas dari bahan-bahan kimia, dan harus ada pengawasan dari pihak kesehatan. Jajan yang dijual harus ada etiket, dan harus ada etiket berapa kalori yang ada di dalam makanan tersebut, sehingga anak dalam membeli itu ada sesuai dengan kebutuhan kalori yang ada. Itu saya mohon di lembaga memperhatikan
kantin yang ada di sekolah. Adik-adik ini adalah masa menginjak masa remaja. Usia sudah menginjak usia 17. Masa remaja ini adalah banyak masalah. Permasalahan pasti sering muncul. Di antaranya adalah kenakalan remaja, kehamilan pranikah, narkoba, dan penyakit seksual menular. Nah, adik-adik harus memahami, harus menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai terjerumus dari salah satu di antara jenis-jenis kenakalan remaja. Kita bentengi diri kita dengan aktivitas yang positif yang ada di sekolah. Kita cari teman sulit untuk mencari teman yang baik, tetapi teman yang jelek itu mudah didapat. Saya sarankan jaga diri sendiri dari pengaruh-pengaruh. Salah satu merokok. Rokok ini adalah merupakan salah satu daripada PABS. Makanya saya harapkan adik-adik ini jangan merokok. Banyak bahan kimia yang terdapat di dalam rokok. Itu adalah jangan sampai adik-adik ini adalah merokok. Dengan pelaksanaan UKS, sekolahan wajib warganya tidak ada yang merokok, sehingga pada 8 tahun ke depan itu, kalau adik ini sudah kelas 3 sudah terbiasa tidak merokok, otomatis 8 tahun ke depan sudah membentuk keluarga, dan keluarganya itu adalah keluarga sehat. Karena apa? Adik-adiknya laki-laki tidak merokok di dalam rumah, bahkan tidak merokok. Terbentuklah keluarga yang sehat. Kondisi sekolah pada pelaksanaan UKS harus bersih dan hijau. Nah, tidak ada warga yang merokok, tidak ada siswa yang berpengaruh negatif dengan narkoba, prestasi meningkat. Ada 8 goal UKS yang harus diperhatikan. Di sini adalah generasi muda harus terbebas dari bahaya merokok, kenakalan remaja, kehamilan pranikah, HIV/AIDS, narkoba, kecacingan, anemi, dan hepatitis B. 8 goal ini harus betul-betul dipahami sehingga seluruh siswa terbebas daripada 8 item tersebut. Dengan UKS, harapan hidup semakin meningkat karena generasi yang sehat, tidak ada adanya penyakit degeneratif diantara diabetes mellitus, kolesterol, asam urat, jantung, osteoporosis maupun depresi. Sehingga menjadilah generasi yang sehat, masa tua tidak ada keluhan dan tidak ada gejala, sehingga masa tua masih bisa produktif. UKS mencetak generasi sehat, bugar, cerdas, berbudi luhur, dan peduli terhadap lingkungan. Saya rasa cukup dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dilaksanakan di sekolahan. Semua lembaga yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cermin ini sudah melaksanakan UKS.
karena Bersih adalah merupakan kabupaten UKS. Salam UKS, sehat dimulai dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.